Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap oleh Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kabar bahagia untuk kita semua. Sebentar waktu saya mempunyai kabar dari Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi Anda tadi membicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh baik, saya mengerti dengan maksud Anda. Boleh dilanjutkan? Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Bung Syahrir karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pengumpulan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang karena kemerdekaan kita susun sendiri. Tepat sekali, oleh karena itu kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hal ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaannya dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kemari? Ada yang ingin kami bicarakan. Silakan masuk. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Sekarang Bung, sekarang! Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera berebut kekuasaan. Kami tidak siap mempertaruhkan jiwa kami. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengikuti rapat PPKI.
Kita tidak bisa mengadakan rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari musyawarah rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita harus membicarakan hal itu di dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok harinya. Ini batang leherku. Sererlah aku ke pojok itu dan potonglah leherku ini. Tidak usah menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita harus menghadapi Belanda yang akan menjadi tuan di negeri kita ini. Mengapa saudara tidak mempromosikan kemerdekaan itu? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai rakyat, walaupun Jepang telah menyerang dan telah takut dalam perang sucinya? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, biarkan saya berdiskusi dengan para golongan tua. Kalau begitu kami mohon mundur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Bung Karno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah dulu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, mari kita semua sepakat. Kita sepakat. Ya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ini tampaknya golongan tua tidak setuju itu, tak. Kita harus mencari jalan keluarnya. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruhi oleh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok suatu kota Karwendel dan Karawang? Tempat ini merupakan markas Tenta Suedarjo Suemono dan letak di bawah Komandan Purwakarta yang memiliki ikatan oleh Daindan Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju! Oleh karena itu, marilah kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Khairul Saleh tersebut. Dan pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Khairul Saleh. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta
berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas perancangan ini, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan, Bu. Kalau tidak malam ini memulai revolusi, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi, itulah waktu yang tepat kita di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruhnya dan menjalankan pada tanggal 17. Mengapa justru tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangkan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita, tanggal 17 besok. Hari Jumat itu Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Suci Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Kalian tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Karni tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Dan yang dikatakan mereka itu benar. Saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita bisa lakukan? Tentu mungkin, selagi kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Tidak mungkin siap, kita akan melakukannya sekarang. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi bila mereka tahu kita sedang merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan orang Jepang Laksamana Tadashi Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini juga. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat siang, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oke, sebentar saya akan ambil.
Bagaimana tentang penandatanganan naskah ini? Kalau menurut saya sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh BPKI karena BPKI dibuat oleh Jepang. Kita sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain dan kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Hasil yang bagus, bagaimana hadirin? Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di masa-masa sulit. Ya, terima kasih kepada Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara besok dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanyalah kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita memiliki niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Saka Merah Putih, bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya udah, karena Bapak bersiap untuk mempersiapkan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Indonesia Soekarno Hatta.